Haleluya, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur saat hari ini kita bisa bertemu walaupun yang online ya Bapak Ibu semuanya. Kita percaya kita mesti bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita bisa berbakti sama Tuhan, beribadah sama Tuhan. Kita bersyukur saat hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan lebih lagi saat hari ini Bapak. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan saat hari ini. Kami memuji nama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kita mau angkat tangan sama Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Dan Dia akan menolong kita di saat apapun kondisi kita saat ini. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah yang ajaib bagi hidup kita. Amin Tuhan. Sama-sama katakan sama Tuhan Yesus. Bapakku datang. Amin. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan tercurah saat-saat ini Bapak dan melimpah bagi kami Tuhan saat-saat ini Bapak Yesus. Amin. Jangan kau usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di Tuhan, sungguh Kau hebat dalam hidup kami Tuhan. Ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Amin. Perbuatan-Mu yang haleluya.
kasih-Nya Tuhan hadir dalam hidup kita saat ini Bapak Saudara semuanya Tuhan. Ajaib perkasa, amin Tuhan, perbuatan-Mu, aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya, amin Tuhan, aku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa, perbuatan-Mu Tuhan, ku nyanyikan haleluya. Haleluya. Kita sorakan haleluya bagi Tuhan Allah kita. Nyanyikan haleluya bagi Tuhan Allah kita. Amin. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu Tuhan, kami nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang terus kami rasakan. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan yang terus ada untuk setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau beribadah kepadamu. Berkati kami, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur berkat dalam hidup kami. Amin. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak dan tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak dan tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya buat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama sama Tuhan Yesus sama kita. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya.
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya buat Tuhan Allah kita. Amin. Amin semuanya. Mau siapa kita buat Tuhan? Kita mau dengar sebagian dari firman Tuhan Allah kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hati kita buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang sangat baik bagi kami Tuhan. Di saat-saat seperti ini Bapa kami percaya Yesus, ada tangan kuasa-Mu yang tidak terlihat Bapa yang menolong kami Tuhan saat-saat ini Bapa. Dan kami percaya Yesus, dan kami mau imani Tuhan, semua masalah kami lepas dari kami semuanya Tuhan. Bagi jemaat-jemaat semua yang saat ini sakit, boleh Engkau sembuhkan Tuhan. Yang saat ini mungkin ada isoman Tuhan, kami berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita dalam hidup mereka Tuhan, dalam hati mereka Tuhan. Dan boleh kembali Tuhan bisa menjalani kegiatan mereka sehari-hari Bapa. Kami percaya Yesus, ada kuasa Tuhan yang terlibat dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Bapakku yang baik, yes Tuhan, Kau sangat ku cinta. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Katakan Engkau yang kami perlu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang ku perlu. Amin. Yes Tuhan. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Kau segalanya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat kami cinta Tuhan. Kau sangat ku cinta, sebab lebih dari segalanya Tuhan, segalanya di dalam hidupku. Kau Bapakku yang baik, Yang baik. Amin Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Mari kita semua semangat sama Tuhan. Berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti
Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku Tuhan, Yesusku, Kau segalanya. Kembali kami bersyukur Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan, bahwa kami sangat memerlukan dan membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau saat ini Tuhan memberi kesempatan untuk kami tetap boleh beribadah meskipun secara online. Mari Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menerima setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami hanya kepadamu. Sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kalau saat ini sebentar firman-Mu akan ditaburkan oleh hamba-Mu, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itulah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu itulah yang menjadi semangat dalam hidup kami untuk terus kami menjalani di dalam setiap langkah hidup ini. Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Musi ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau akan nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Urapan-Mu, hadirat-Mu, urapan-Mu ada bagi hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh benar-benar dinikmati untuk seluruh jemaat-Mu yang menikmati ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami menyambut firman-Mu saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengar sabda firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Musi. Waktu dan tempat kami serahkan. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Pagi hari ini kemurahan Tuhan jika kita dapat beribadah meskipun saat ini ibadah secara online. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan mengalir di setiap rumah-rumah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pertama kali saya mengucapkan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan doa saya bagi setiap jemaat di tempat ini hidup dalam kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, waktu tidak banyak, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mulai dengan sebuah kisah. Ada seorang bernama Pak Bu. Dia adalah seorang yang memiliki pekerjaan tukang becak di sebuah kampung atau sebuah kota di Cina. Dia memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak anak-anak miskin. Saudara kasih dalam Tuhan, di tempat itu banyak anak-anak miskin sehingga sekolahnya mereka tidak bisa. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dia adalah seorang pengayuh becak. Dia hanya bekerja selama 12 jam saudara. Dia berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Untuk apa? Untuk dia dapat membantu anak-anak miskin itu. Di masa usianya di umur 90 tahun, dia datang ke sekolah, dia katakan kepada kepala sekolah tersebut, "Bapak, usiaku sudah 90 tahun dan aku tidak bisa lagi atau tidak mungkin dapat memberikan donatur atau donasi ini untuk anak-anak miskin. Saya bekerja dari pagi sampai malam, saya simpan uangnya di kotak ini dan terimalah Bapak Kepala Sekolah." Bapak Kepala Sekolah itu kaget saudara. Yang dia lihat adalah ada uang sebanyak 650 juta. Pada saat itu kepala sekolah itu kaget luar biasa. Dia tahu bahwa Bapak Bu ini merupakan seorang pengayuh becak. Datang aja dengan pakaian yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena hatinya untuk melayani Tuhan, karena hatinya untuk menolong anak-anak itu, akhirnya Tuhan buka jalan.
dan anak-anak miskin yang ada di kota tersebut dapat sekolah. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika Ibu Gembala menelpon saya untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu pencerahan daripada Tuhan. Dia memberikan satu ayat kepada saya, yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara bisa menyimak pada pagi hari ini. Silahkan dibuka pun saudara, Alkitab saudara buka. Kita akan membaca bersama 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu Saudara pasti tahu tentang kisah janda Sarfat. Seorang wanita yang memiliki anak tinggal di Sidon, tempat di mana pemujaan berhala. Seorang yang bernama Ratu Isabel tinggal di situ. Dia adalah seorang istri dari Raja Ahab yang akan membunuh Nabi Elia. Dia akan memenjarakan Nabi Elia. Dan membawa Ahab ini untuk dia bisa menyembah kepada berhala. Sidon tempatnya seperti itu. Dan bagi orang percaya, ini adalah tokoh Alkitab wanita. Tidak seperti tokoh-tokoh yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab merupakan otoritas ilahi. Sehingga pemberitaan firman Tuhan, Alkitab yang ada di tempat ini, yang saudara pegang, yang saudara baca, merupakan firman Tuhan. Ada maksudnya saudara. Mari kita akan lihat, siapakah janda Sarfat itu. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang yang istimewa. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi seorang wanita janda Sarfat ini bukan merupakan orang Israel, bukan yang istimewa. Dia di hadapan manusia bukanlah orang yang istimewa. Dan pada saat itu keadaan wanita tersebut hampir putus asa dan menyerah. Kalau dalam Lukas dikatakan bahwa pada saat itu terjadi kekeringan, langit tertutup 3,5 tahun, terjadi bencana kelaparan, terjadi bencana kekeringan. Dan dikatakan bahwa dia sudah nggak ada harapan saudara. Ini kondisi janda Sarfat. Yang kedua, dia memiliki anak, artinya dia memiliki tanggung jawab. Dia hanya memiliki sedikit minyak dari buli-bulinya, sedikit air dalam kendinya, 2-3 potong kayu api yang berhasil dikumpulkan. Jadi kondisinya dia orang nggak ada, dia harus memiliki tanggung jawab, dia hanya memiliki minyak sedikit, air sedikit, kayu yang akan dia masak hanya 2-3 potong. Tetapi saudara, pagi hari ini kita lihat bagaimana iman yang dilakukan janda Sarfat tersebut di tengah keterbatasan. Di tengah keterbatasan janda Sarfat itu, dia memiliki iman yang besar. Yang pertama adalah ia memiliki iman yang besar. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa di ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku
dan bagi anakku. Setelah kami makan, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan itu. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong poti bundar kecil. Dan bawalah kepadaku kemudian. Barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Yang pertama saudara, kita lihat bahwa dia bertindak dengan iman. Dikatakan bahwa dia hanya memiliki sedikit tepung, sedikit air, 2-3 potong kayu untuk dia mengolahnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia buat apa yang dikatakan Elia. Elia berkata, buatlah roti kecil bundar, berikan kepadaku lebih dahulu. Kemudian berikan itu, buatlah kemudian berikan itu kepada anakmu dan engkau. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Dia lakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Lakukan hal itu. Dia enggak mikir tentang hidupnya. Tetapi dia percaya bahwa ketika aku melakukan apa yang dikatakan Elia Nabi Allah itu, terjadilah sesuatu. Dia lakukan hal itu saudara. Poin yang kedua, iman yang dilakukan oleh janda Sarfat itu dalam keterbatasannya, yaitu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Dia buatkan pertama kali untuk Nabi Elia. Setelah itu dia buat bagi dia dan anaknya. Yang pertama kali diberikan kepada Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya ingat sebuah kisah saudara di dalam Lukas, yaitu tentang persembahan seorang janda miskin. Jadi pada suatu saat, pada suatu hari, Tuhan Yesus ada di bait Allah. Banyak orang yang memberikan persembahan. Dan ada seorang ibu tua memberikan 2 peser itu masuk dalam persembahan kepada bait Allah tersebut. Saudara, Yesus berkata, itu yang terbaik. Ini bahasa saya, itu yang terbaik. Kenapa? Karena itu hidupnya. 2 peser itu merupakan hasil dari hidupnya 1 hari. Artinya saudara, hidupnya diberikan kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. Yang terbaik kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Dari pelajaran ini kita lihat. Janda Sarfat hanya memiliki sedikit tepung, sedikit air, sedikit minyak, tapi dia mau memberi yang terbaik. Dari janda wanita tua yang ada dalam Lukas pun, dia memberi yang terbaik. Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus memberi yang terbaik? Saudara, perhatikan ini. Malaikat surga berbuat salah, dia dibuang. Betul? Tetapi manusia berbuat dosa, dia datang ke dunia menggantikan kita yang berdosa, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau saudara melihat hal itu, mengalami Tuhan dalam hal itu, engkau gak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena dia terlebih dulu memberi yang terbaik bagi kita. Hari ini saudara, poin yang kedua, yaitu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu berani melangkah. Wanita janda Sarfat ini meninggalkan segala ketakutannya, dia meninggalkan kekhawatirannya, dia tahu bahwa ketika aku memberikan roti ini,
pasti anakku mati. Itu di ayat yang ke-12. Tetapi di ayat yang ke-15 dan di ayat yang ke-16, dia lakukan apa yang diperintahkan Elia. Saudara kasih dalam Tuhan, ini tindakan yang luar biasa. Dia berani melangkah, dia berani meninggalkan apa itu ketakutan, apa itu kekhawatiran. Dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika aplikasinya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini, kita seluruh rakyat Indonesia bahkan di dunia mengalami namanya pagebluk. Masa yang sulit, sukar. Kita juga mengalami pandemi corona atau COVID-19. Hampir satu hari bisa mencapai 50.000. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita melihat kondisi yang tidak baik seperti ini. Secara manusia takut, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para pekerja kesehatan yang telah dipanggil Tuhan karena COVID-19. Tetapi bagi orang percaya, kita harus berani bertindak dengan iman kita. Bahwa Tuhan pasti akan menjaga kita, memproteksi hidup kita. Dengan iman kita, kondisi yang lemah, kondisi yang tidak berdaya, kondisi yang berat hari ini, tetap beriman kepada Tuhan. Ini yang kita dapat pelajaran pagi hari ini dari janda Sarfat. Kita melihat bahwa gimana kondisi 3,5 tahun masa kelaparan yang sedang dialami bangsa Israel. Sudah kasih dalam Tuhan, hal itu membuat khawatir. Tetapi kalau kita lihat dari janda Sarfat ini, dia berani melangkah. Dia meninggalkan apa itu namanya kekhawatiran, dia meninggalkan apa itu ketakutan, dia tetap memandang Tuhan. Dia tetap memberi yang terbaik, karena Tuhan beri yang terbaik. Saudara, pada pagi hari ini, saya mengajak saudara semua, GBS Jemaat Samaan di tempat ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi dari segala apapun. Kita percaya bahwa Tuhan memproteksi hidup kita. Tetapi bagian kita tetap menjaga hidup kita. Bagian kita tetap kita pakai masker, kita cuci tangan, tidak berkerumun. Melakukan apa yang diperintahkan pemerintah, karena pemerintah adalah pilihan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, belajar dari janda Sarfat. Yang pertama tadi yaitu bertindak dengan iman yang benar. Artinya kita melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan perintahkan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita beri kepada Tuhan. Doa kita beri kepada Tuhan. Penyembahan kita beri kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik, bagian kita membalas dengan hidup kita. Yang ketiga, berani melangkah. Meninggalkan ketakutan kita, meninggalkan kekhawatiran kita, meskipun pagebluk saat ini terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan proteksi hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak akan panjang. Tetapi saya berdoa, biarlah benih firman Tuhan ini tertanam di hati saudara dan saya. Bagi setiap para jemaat di tempat ini, setiap jemaat yang saat ini sedang menyimak dalam online, saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Dikuatkan imanmu karena engkau memiliki Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang akan menolong kehidupan kita hari demi hari. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan tutup doa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang ditabur, menjadi benih yang tertanam di hati kami yang paling subur, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Terkhusus kami belajar tentang iman dari janda Sarfat ini. Dia berani bertindak dengan imannya, dia berani memberi yang terbaik, dan dia berani melangkah. Karena dia tahu
bahwa Tuhan Allah Israel itu Allah yang berkuasa dari segala yang ada di muka bumi. Berikan kami iman yang kuat, Tuhan, untuk kami terus melangkah, karena kami tahu dan kami yakin dengan iman kami, Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Musi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan seluruh jemaat boleh semakin dikuatkan, semakin hidup melekat erat kepada Tuhan. Warta Gereja minggu ini. Untuk ibadah tanggal 8 Agustus menunggu keputusan dari pemerintah. Jika sudah diperbolehkan, maka ibadah di gereja seperti biasa. Tetapi jika belum diperbolehkan, maka ibadah secara online. Sekian Warta Gereja minggu ini. Doa penutup dan doa berkat kami menyerahkan kepada Bapak Pendeta Musi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini kita bersatu dalam doa. Kita akan tutup dalam doa berkat. Saya akan bawakan doa berkat ini. Bapak Ibu Saudara, dengan iman saudara, dengan keyakinan saudara, terima berkat doa berkat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Engkau berhadirat di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu menembus batas, menembus ruang, menembus tempat dimanapun setiap para jemaat yang saat ini menyimak ibadah online. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Terkhusus pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan, Engkau yang telah melihat kerinduannya, Engkau yang telah melihat kesetiaannya dan saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Pada pagi hari ini kami bersepakat hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan memulihkan Pendeta Yulia. Kami percaya hari ini memulihkan segala penyakit yang ada, pergi, karena ini adalah milik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan ketabahan, Engkau memberikan damai sejahtera sukacita mengalir bagi setiap jemaat GBS Samaan. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.